Halo semuanya, nama saya Juli Samosir. Kali ini saya akan menjelaskan pentingnya memahami perbedaan budaya. Memahami perbedaan budaya penting untuk interaksi sosial yang baik dan membangun hubungan yang kuat. Nah, pentingnya memahami budaya lain, yang pertama, menghindari salah paham, jadi tidak adanya pertengkaran karena salah paham. Yang kedua, kerjasama tentu akan lebih baik ketika kita memahami budaya orang lain, membuat kerjasama lebih mudah. Yang ketiga, saling menghormati. Memahami budaya menumbuhkan rasa hormat satu sama lain. Yang keempat, wawasan tentu akan lebih luas karena mempelajari wawasan budaya lain menambah pengetahuan kita. Apa itu budaya? Budaya adalah cara hidup sekelompok orang, termasuk nilai, kepercayaan, kebiasaan, bahasa, dan seni mereka. Bagian-bagian dari budaya terdiri dari kepercayaan, nilai, pengetahuan, cara hidup sosial, ekonomi, teknologi, dan bahasa. Dan tentu saja budaya ini berubah-ubah dan berkembang karena interaksi antar manusia dengan lingkungan. Tantangan dalam interaksi antar budaya yaitu dalam komunikasi. Beda bahasa dan cara komunikasi bisa bikin susah paham satu sama lain. Perspektif juga, beda nilai dan aturan bisa bikin salah paham. Dan stereotip bisa bikin saling susah mengerti dan juga susah untuk menghargai budaya lain. Dan perlunya adaptasi, kita butuh kesabaran dan mau belajar untuk menyelesaikan diri dengan budaya lain. Nah, stereotip itu pandangan umum yang terlalu sederhana terhadap satu kelompok. Contohnya nih, Batak itu orangnya keras gitu. Nah, prasangka, sikap negatif terhadap satu kelompok tanpa alasan yang jelas. Diskriminasi, perlakuan tidak adil terhadap suatu kelompok. Nah, komunikasi lintas budaya itu ada verbal dan nonverbal. Untuk verbal, kita perlu memperhatikan perbedaan bahasa agar komunikasi bisa lancar. Dan untuk nonverbal, bahasa tubuh berbeda antar budaya. Jadi kita harus mempelajarinya untuk lebih peka. Mengenai etika juga, norma kesopanan berbeda, budaya yang satu dan budaya yang lain. Jadi kita harus memahaminya agar bisa membangun hubungan yang lebih baik. Nah, perbedaan nilai, norma, dan etika antar budaya itu, di mana nilai, setiap budaya punya nilai yang berbeda. Ini dipengaruhi pandangan kita tentang baik buruk dan benar. Perbedaan nilai bisa membuat salah paham. Norma, aturan di suatu budaya mungkin bisa saja tidak berlaku di budaya lain. Jadi kita harus mengikuti norma budaya lain biar tidak terjadi miskomunikasi. Termasuk etika juga, standar etika berbeda-beda tiap budaya. Penting buat kita memahami budaya lain agar tidak salah paham. Dan itulah solusi kita, yaitu kita perlu beradaptasi, berempati, sadar budaya, biar bisa memahami perbedaan nilai, norma, dan etika. Empati dan kesadaran budaya ini, di mana kita berempati, memahami perasaan orang lain dari budaya berbeda, agar kita bisa berinteraksi dengan baik dan saling menghargai. Kesadaran budaya, sadari perbedaan budaya, dan budaya mempengaruhi sikap, pandangan, dan komunikasi antar budaya. Dan kita perlu keterbukaan pikiran dan mau belajar dari interaksi dengan budaya yang berbeda. Menghargai perbedaan itu membuat hidup lebih berwarna, dan dengan menghargai perbedaan, kita bisa hidup rukun. Bersikap terbuka membantu kita belajar dan menghargai tradisi serta nilai yang berbeda. Ini menumbuhkan rasa saling pengertian. Memahami budaya orang lain dengan mempelajari budaya orang lain, kita kenali nilai, aturan, dan kebiasaan budaya lain agar mudah beradaptasi. Kita juga harus berempati, memahami sudut pandang orang lain agar interaksi antar budaya bisa lancar. Komunikasi juga harus jelas, jangan berasumsi, tetapi kita terbuka untuk belajar agar tidak terjadi salah paham. Kepekaan juga perlu dalam budaya di tempat kerja, dengan komunikasi, adaptasi, penghargaan, dan pelatihan dapat membantu meningkatkan pemahaman. Teknologi yang menghubungkan budaya, yaitu dengan aplikasi pesan, media sosial, panggilan video di zaman globalisasi ini memungkinkan kita untuk berbagi dan mempelajari seni, tradisi, dan budaya yang berbeda. Nah, menyelesaikan masalah antar budaya, kita pahami perbedaannya, komunikasinya terbuka, dan kita cari solusi bersama. Studi kasusnya di mana keberhasilan interaksi antar budaya, sebuah tim multinasional berkolaborasi setelah saling memahami budaya masing-masing. Jadi pengalaman dari pengalaman lintas budaya ini
kita berbagi pengalaman, refleksi, dan bertukar perspektif. Kesimpulannya, penting untuk memahami budaya orang lain agar bisa berinteraksi dengan baik di dunia sekarang. Dan tindak lanjutnya, kita meningkatkan pemahaman budaya melalui pelatihan, pertukaran budaya, dan jejaring internasional. Kita juga nih bisa berbagi pengalaman untuk interaksi budaya yang lebih baik. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih untuk waktunya.